Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yari Sahifi, NIM F1B0191413 dari kelompok 12, ingin menjelaskan hasil dari laporan kami, yaitu tentang percobaan keempat mesin arus searah atau DC penguat luar. Nah, pada sub pertama adalah generator DC penguat luar. Terdapat dua tujuan. Yang pertama, mengamati gejala timbulnya tegangan pada generator DC penguat luar tanpa beban, dan yang kedua adalah menentukan karakteristik generator DC penguat luar berbeban. Nah, untuk dasar teorinya sendiri adalah generator DC atau searah merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator arus searah berfungsi mengubah energi mekanis dari penggerak mulanya menjadi energi listrik yang diberikan ke beban. Tulisan Brahim 1991 halaman 7. Kemudian berdasarkan cara memberikan fluks pada hamparan medannya, generator searah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu generator berpenguatan bebas dan generator berpenguatan sendiri. Untuk yang berpenguatan bebas, di sini sumber penguatan medannya itu diambil dari luar. Dapat dilihat gambar di bawah ini. Untuk generator sendiri itu penguat untuk medan magnetnya itu diambil dari terminal generator itu sendiri karena magnet. Nah, kemudian yang B. Kemudian untuk generator berpenguatan sendiri, penguatan untuk medan magnetnya diambil dari terminal generator itu sendiri. Oke, selanjutnya ada 3 macam generatornya. Berikut ini yaitu generator arus searah shunt, kemudian generator arus searah seri, setelah itu generator arus searah kompon. Ada 3. Untuk prinsip kerja generator DC penguat luar sendiri yaitu dengan memanfaatkan kaidah tangan kanan. Sepasang magnet permanen utara selatan menghasilkan garis medan magnet V, sehingga ketika tangan digerakkan ke arah ibu jari, maka dalam kawat yang dihasilkan arus listrik yang searah dengan keempat arah jari tangan yang lain. Kemudian prinsip kerja generator DC penguat luar yaitu memanfaatkan kaidah tangan kanan. Sepasang magnet permanen utara selatan menghasilkan garis medan magnet V, sehingga ketika tangan digerakkan ke arah ibu jari, maka dalam kawat dihasilkan arus listrik yang searah dengan keempat arah ibu jari tangan yang lain. Siswoyo 2008 halaman 6-4. Ini ilustrasi gambarnya, kaidah tangan kanan. Selanjutnya adalah karakteristik generator DC. Karakteristik generator penguat luar menggunakan magnet permanen di mana relatif konstan dan tegangan akan menurun sedikit ketika arus beban dinaikkan mendekati harga normal, di mana arus IE adalah arus eksistensi sama dengan 100%, yaitu ketika eksistensi dalam keadaan penuh, sedangkan ketika IE sama dengan 50% saat eksistensinya berada pada setengah penuh. Dapat dilihat ilustrasinya. Kemudian pada sub 1 ini alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah AC dan DC supply 1 buah. Kemudian Sunwood Machine 0,1 kW 1 buah. Yang ketiga adalah Squirrel Cage Motor yaitu 0,12 kW 1 buah. Yang keempat ada foto atau kontak technogenerator 1 buah. Kelima power circuit break module 1 buah. Resistive load 1 buah. Ampermeter 2 buah. Voltmeter 2 buah. Digital multimeter 1 buah dan kabel konektor secukupnya. Oke, setelah alat dan bahan, kemudian terdapat
hasil dari analisa. Oke, setelah itu adalah hasil pengamatan yang dilakukan teman-teman offline kelompok 12. Di sini sudah dicatat beberapa hasil pengamatannya. Untuk tabel pertama 4.1 hasil pengamatan generator DC penguat luar tanpa beban, didapatkan analisa bahwa semakin besar nilai tegangan medan, maka arus medan maka arus medan juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tegangan medan berbanding lurus dengan arus medan sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Sedangkan untuk putaran generator nilainya cenderung konstan, R putarannya, RPM-nya. Karena telah diberikan sumber tegangan sebesar 220 volt dari suplai. Oke. Nah, ini adalah grafiknya. Hubungan kecepatan putar RPM terhadap tegangan medan. Di sini terjadi semulanya itu bebannya meningkat, tegangannya meningkat kemudian menurun. Ini fluktuatif sedikit kemudian dia konstan. Itu seharusnya dia konstan karena sudah diberikan tegangan langsung sebesar 220 volt. Oke, grafik hubungan arus medan terhadap tegangan medan. Di sini kita lihat tegangannya itu meningkat saat arus medannya juga meningkat. Ini disebabkan oleh perbandingan lurus antara tegangan medan terhadap arus medan. Oke. Kemudian untuk grafik hubungan tegangan jangkar terhadap tegangan medan, di sini juga terjadi perbandingan lurus. Ketika tegangan jangkar itu meningkat, maka tegangan medannya juga meningkat. Oke, untuk tabel yang kedua di sini ada generator DC penguat luar berbeban. Nah, didapatkan di sini analisa bahwa beban resistif R meningkat, maka nilai dari tegangan jangkar akan ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan beban sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Pada tabel di atas juga dapat didapatkan nilai tegangan jangkar yang fluktuatif yang disebabkan alat yang kurang presisi dan kurangnya ketelitian saat mengukur atau membaca hasil dari alat ukur. Nah, ini adalah grafik hubungan antara arus jangkar terhadap beban. Nah, ketika beban nya meningkat, maka arus jangkarnya malah menurun. Hal ini menandakan arus jangkar berbanding terbalik dengan beban sesuai dengan persamaan I sama dengan VD dibagi R. Untuk grafik hubungan tegangan jangkar terhadap beban, di sini kita lihat hubungannya itu fluktuatif karena bebannya itu kadang naik, kadang turun. Yang seharusnya itu berbanding lurus, tegangan sesuai dengan persamaan V sama dengan I dikali R. Mungkin ini karena terjadi karena kesalahan ketika melakukan pengukuran atau alatnya yang kurang presisi. Sedangkan untuk hubungan kecepatan putar RPM terhadap beban R, di sini dapat dilihat hubungannya itu konstan karena sudah diberikan sebesar 220 volt. Kemudian kesimpulan dari pertama, sesuai tujuan ada dua. Yang pertama adalah pada percobaan generator DC penguat luar tanpa beban, saat tegangan medan meningkat maka arus medan juga akan meningkat. Flux yang dihasilkan dapat menginduksikan tegangan jangkar yang nilainya makin besar. Kecepatan putar pada percobaan ini cenderung konstan, yang seharusnya kecepatan putarnya itu bernilai konstan karena telah diberikan sumber tegangan langsung sebesar 220 volt.
Untuk kesimpulan yang kedua adalah pada percobaan generator DC penguat luar berbeban didapatkan bahwa saat beban meningkat maka tegangan juga seharusnya kemudian untuk kesimpulan sub 2 pada percobaan generator DC penguat luar berbeban didapatkan bahwa saat beban meningkat maka tegangan jangkar fluktuatif dan arus jangkar menurun. Arus medan bernilai menurun cenderung konstan karena terjadi kesalahan saat mengambil data. Nah, gitu. Kemudian untuk sub 2-nya di sini yaitu motor DC penguat luar. Di sini ada 5 tujuan ya. Mengetahui perubahan putaran motor DC penguat luar tanpa beban terhadap penguat arus medan. Yang kedua yaitu mengetahui putaran motor DC penguat luar tanpa beban terhadap pengaluran penguatan arus jangkar dan seterusnya. Untuk dasar teorinya sendiri yaitu motor DC penguat luar merupakan suatu mesin DC yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, ini kebalikan dari generator penguat DC ya, dimana di generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik, ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Untuk prinsip kerjanya sendiri, pada saat kumparan medan dihubungkan dengan sumber tegangan, maka arus mengalir pada kumparan medan karena rangkaian tertutup sehingga menghasilkan flux magnet yang arahnya dan kutub utara menuju kutub selatan. Oke, itu prinsip kerjanya. Ini gambarnya. Kemudian pengaruh-pengaruhnya, beberapa pengaruh. Kemudian alat dan bahan yang digunakan adalah ada AC dan DC supply, kemudian Sunwood machine 0,1 kW, tennogenerator 1 buah, magnetic powder brake 1 buah, control unit 0,1 1 buah, ampermeter 2 buah, voltmeter 1 buah, digital multimeter 1 buah, dan kabel konektor secukupnya. Oke, di sini juga ada Nah, ini adalah hasil dari pengamatan yang dilakukan teman-teman offline ketika mengambil data hasil pengukuran. Oke, di sini ada tabelnya. Tabel 4.3 hasil pengamatan untuk VF tegangan terhadap VT berubah. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa tegangan medan atau VF telah diatur konstan sehingga arus medan pun bernilai konstan. Pada saat tegangan jangkar meningkat, maka nilai arus jangkar naik turun atau fluktuatif cenderung konstan, di mana seharusnya nilai dari tegangan jangkar berbanding lurus dengan arus jangkar. Nah, maksudnya itu ketika arus jangkarnya itu meningkat, maka tegangan jangkarnya juga harus meningkat. Nah, karena sesuai dengan persamaan V sama dengan I dikali R. Nah, untuk kecepatan putar RPM yang didapat setiap peningkatan tegangan jangkar VT, maka nilai dari kecepatan putar yang didapatkan semakin meningkat disebabkan perbandingan lurus. Nah, grafiknya di sini saya lupa tempel ya. Untuk hubungan antara arus medan terhadap arus jangkar berdasarkan grafik menunjukkan bahwa peningkatan terhadap seperti yang saya jelaskan tadi, ketika arus jangkarnya itu meningkat, maka tegangan jangkar juga harus meningkat karena ada perbandingan lurusnya. Oke, setelah itu kita langsung di sini untuk tabel 4.4. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa
Ketika tegangan jangkar itu bernilai konstan, pada saat tegangan medan meningkat, maka nilai arus medan juga meningkat. Nah, seperti itu. Ini adalah grafiknya. Ketika tegangan jangkarnya itu meningkat, maka tegangan medannya juga akan meningkat atau semakin besar. Untuk hubungan kecepatan putar RPM terhadap tegangan, di sini terjadi nilai fluktuatif yang cenderung konstan. Ketika ada naik, ada turunnya, tapi konstan. Yang sebelumnya itu naik, kemudian turun, dan konstan. Untuk tabel 4.5, di sini berdasarkan grafik di atas dapat dianalisa bahwa arus medan bernilai konstan. Pada saat diberikan torsi beban yang meningkat, maka RPM-nya menurun. Nah, seperti itu. Untuk kesimpulan dari sub 2 ini, yang pertama, pada perubahan motor penguat luar tanpa beban di mana tegangan medan tetap dan arus medan tetap, kemudian diberikan tegangan jangkar meningkat sehingga arus jangkar cenderung konstan dan kecepatan putar RPM-nya itu menurun. Untuk kesimpulan yang kedua adalah pada perubahan nilai motor DC penguat luar berbeban tanpa beban maksudnya, di mana tegangan jangkar tetap dan tegangan medan itu berubah, di mana setiap peningkatan tegangan arus medan meningkat diiringi dengan kecepatan putar RPM yang meningkat. Kemudian yang ketiga adalah pada percobaan motor DC penguat luar berbeban digunakan torsi beban yang semakin meningkat sehingga kecepatan putar menurun karena torsi beban sebagai penghambat laju putar rotor. Arus jangkar meningkat karena menjaga kestabilan kecepatan putar. Arus medan konstan karena diatur konstan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari laporan kelompok 12 percobaan keempat tentang mesin searah DC, arus searah DC. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.